Malaysia sebentar lagi menjadi negara maju. Indonesia kapan, Cok? Tolong pemerintah, tolong Pak Prabowo Subianto. Tolong jangan tamak, jangan rakus Pak, itu aja. Kita kesini memupuk kemarahan kita yang sudah meledak. 1. Rampas aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Koreklah angin bakar dia puspanggal ini supaya kau jaga dibersihin. Korek aja Hanam. Sayang, angin cinta, angin ke sana toh. Mati Anda kalau Anda terjun payung langsung ke lokasi kebakaran begitu. Aduh. Nah, saya pikir awalnya waktu terjun payung langsung siram air. Rupanya terjun payung ke darat lalu padamkan api pakai kayu atau pakai kain lap atau apa itu ya. Banyak yang terucap prasabat hari kemerdekaan Malaysia dan Indonesia berduka karena ada banyak demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Sama-sama kemerdekaannya dirayakan di bulan Agustus. Indonesia 17 Agustus, Malaysia 31 Agustus para sahabat. Tetapi setelah perayaan 17 Agustus hari kemerdekaan di Indonesia, banyak musibah, kebakaran, gempa di NTT, dan sekarang rakyat berdemokrasi datang ke Jakarta, ke depan gedung DPR Indonesia untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor-koruptor di Indonesia. Kalau kita tengok yang negara sebelah, negara jiran Malaysia, dalam perayaan 31 Agustus ini para sahabat ke-69, mereka sangat antusias. Bahkan aku tengok raptai persiapan yang sudah ditunjukkan para sahabat. Banyak netizen-netizen yang teruja. Wow, Malaysia sudah siap mau menjadi negara maju. Kita masih sama juga merayakan di bulan Agustus, masih berduka, bukan merdeka macam itu. Malaysia yang merdeka, Indonesia yang berduka macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Hari kemerdekaan di Malaysia, anak-anak sekolah. Ditanyakan ini Bulan kemerdekaan. dan bulan Bulan kemerdekaan ni. Agustus. Bulan ini Merdeka. 31 Ogos 1957. 31 Ogos 1957. 1957 Ogos 31 Ogos 1957. 31 bulan Ogos. Perdana Menteri pertama dalam Malaysia adalah siapa? Tunku Abdul Rahman dikenali Tunku sebagai Abdul Bapa Rahman. Kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Nyatakan antara satu makanan daripada Malaysia. Nasi lemak. Nasi lemak. Yang paling terkenal ialah nasi lemak. Nasi lemak. Hari Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Yes, sempena bulan mereka. Selamat ulang tahun kemerdekaan. Bos saya ada sediakan 88 biji laptop dengan harga RM8.31. Saya bangga sebab saya boleh jadikan anak Malaysia. Kami bersyukur sebab kami boleh dilahir dekat sini. Selamat Hari Kemerdekaan 29 hingga Selamat 31 Hari Ogos. Kemerdekaan. Kami cuba awak dekat TikTok live saya. LRT International Day. Proud to be Malaysia. Saya anak Malaysia. Satu LRT nyanyi. Anak Malaysia. Orang ramai teruja saksikan kemeriahan sambutan raptai Hari Kebangsaan 2026. Hari ni biasanya selalu saya datang sebab saya nak tengok Asian Negara je. Sebab saya tahu kalau 31 bulan kita susah sikit nak dapat tempat. So saya ambil kesempatan untuk datang raptai ni. Actually first time juga Raptai. datang sini untuk tengok rehearsal.
Before ni sebab tak sempat tengok kan. So this time ada peluang untuk datang tengok. So far meriah. Ada vibe-vibe yang hari real punya. Saya menari dekat untuk Merdeka actually. This year memang Merdeka meraihkan besar-besar. So you akan memang enjoy dia punya perarakan, lepas tu penarian semua. So semua orang datang ke Putrajaya dan tengok kita orang menari. Pada semua rakyat Malaysia, jangan lupa hadir dan turun ke Dataran Putrajaya untuk sambutan Hari Kemerdekaan tahun 2026. Hari Isnin ya, minggu ini. Wah. Pesawat tempur Malaysia. Enjoy banget. Oh, ini yang lagu viral itu ya, tercandu-candu. Lah. Comel lah bang tu. Dengan raut muka yang serius. Tuh. Terturun kepada Scar. Meriah. Sekolah mana ni? Okey. Terima kasih. Minggu depan we'll put on a good Minggu show. depan 31. Ya Allah. Subhanallah. Malaysia. Bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human graphics pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga negeri Selangor. Saya lihat semangat mereka memang membara dan ini kali pertama mereka berada di lokasi. Kita akan teliti beberapa perkara aspek untuk keselesaan mereka dan juga untuk pastikan dari segi persembahan mereka akan cukup bersedia insya-Allah menjelang hari Isnin minggu depan. Jadi kepada orang ramai kita jemput untuk datang pada hari Jumaat 28 hari bulan Ogos dan juga hari Sabtu 29 hari bulan Ogos untuk saksikan raptai penuh. Guru, bagaimana ini guru? Pendapat warganya melampaui Indonesia negara dan maju. Indonesia kapan, Cok? Pendapatan warga Malaysia akan mendekati Singapura ya guys ya. Sudah melampaui pendapatan orang Indonesia. Mereka ini segera menjadi negara maju versi Bank Dunia. Kira-kira rakyat di Malaysia ini apakah sesejahtera itu guys? Apakah warga Malaysia ini susah mencari gas LPG seperti kita di Indonesia ini guys? Atau setiap hari melihat kekocakan pemerintah kita? Wow! Tolong jelaskan bagi rakyat Malaysia, kira-kira banyak benefit apa yang diberikan negara untuk rakyatnya. Jujur ya guys ya. Kalau Indonesia benefitnya itu fokus di MBG dan Kopdes. Tolong pemerintah, tolong Pak Prabowo Subianto. Tolong jangan tamak, jangan rakus Pak, itu aja. Kita sudah sama-sama tahu ya kalau misalnya Jangan rakus dengan tamak katanya. Rencananya akan disahkan pada 5 Sekarang di Indonesia lagi demo para sahabat. Ya Allah, kasihan lah. Enggak sampai 25 Desember Natalan, enggak sampai nanti tahun baru. Sekalian tutup di Indonesia kalau begini. Kita menunggu terlalu lama. Tolong pemerintah, tolong Pak Prabowo Subianto. Tolong pemerintah. Jangan tamak, jangan rakus Pak, itu aja. Kenapa Bapak seperti itu? Bapak nggak ngeliat? Semua hati kita terluka, bukan Ibu Pertiwi yang menderita, melainkan kita semua rakyat menderita. Nah kalau menurut Bu Nina, apa sih pentingnya RUU perampasan aset itu buat Ibu? Penting sekali ya, karena apa kalau perampasan aset itu kan otomatis nanti yang pada korupsi pada takut. Karena kita tuh intinya pengennya tuh semua pemimpin itu semua amanah. Jadi kalau misalkan mereka takut dengan ada undang-undang seperti itu, otomatis mereka nggak akan melakukan namanya korupsi lagi. Betul. Namun mengapa pegiat anti korupsi justru tak mau? BBC News Indonesia, momen pagar. Memupuk kemarahan kita yang sudah meledak. Di depan gedung DPR bakar-bakar. Di sisi barat banyak orang ikut turun aksi. Oh.
mau dirobohkan itu pagarnya, mau masuk. Satu, Pemerintahannya sih. rampas aset koruptor. 2, hukum mati koruptor. Kita dari desa, dari Pati ke sini itu disupport donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Bisa saya pakai buat sewa bis, bisa pakai buat makan. Dan saya yang pegang donasi. Semua saya publikasikan, yang masuk, yang keluar. Saya publikasikan semua. Semoga kalian-kalian, Dewan kita, juga transparansi seperti kita, mempublikasikan semua anggaran seluruh rakyat Indonesia. Sekarang zamannya digital. Kalian Betul. bisa bikin video pendek. Anggaran sekian dipakai untuk sekian. Masyarakat Indonesia butuh transparansi. Bukan diam-diam saja. Saya bangga hari ini. Saya menangis. Saya melihat hari ini kekuatan rakyat Indonesia ini. Betul. Banyak statement Malaysia merdeka, Indonesia berduka. Untuk berbicara tentang bagaimana pengesahannya. Ini bukan karena kami, kawan. Ini karena kalian semua. Tentara kita sih bukan mau bantu padamkan api, tapi mau jadi tumbal, mau jadi korban. Mati Anda kalau Anda terjun payung langsung ke lokasi kebakaran begitu. Aduh. Nah, saya pikir awalnya waktu terjun payung langsung siram air. Rupanya terjun payung ke darat, lalu madamkan api pakai kayu atau pakai kain lap atau apa itu ya. Aduh. Dan ini dipuji oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sih kan kita tahu yang penting belum ada negara yang melakukan itu pertama kali dalam sejarah. Ya memang gak akan ada negara lain yang akan melakukan konyol seperti ini. Mereka malah tertawa bukan mau tiru, dan tidak akan pernah ada negara yang terjunkan tentaranya untuk memadamkan api seperti itu. Memang kita aneh dan suka mundur deh. Tuh. Secara manual para sahabat. Para tim relawan memadamkan api. Koreklah. Angin bakarnya puspanggal ini spekotnya jangan dibersihkan. Yang korek aja Hanam. Ya. Angin cinta, angin ke sana toh. Kayak di Papua ini. Atau di Kalimantan. Bawa air. Sampai capek ibunya itu. Kalau ada helikopter kayak di Malaysia itu ya enak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya kemerdekaan yang sama-sama di bulan Agustus para sahabat. Indonesia 17 Agustus, Malaysia 31 Agustus. Sedangkan Indonesia sudah merayakan hari kemerdekaan yang ke-81 merdeka macam itu. Tetapi kenapa Indonesia lebih awal merdeka? Kenapa rakyatnya masih banyak yang menderita, masih banyak yang sengsara macam itu, masih banyak dikeluh kesahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, disampaikan di media sosial bahwasanya kesejahteraan masih tidak merata macam itu. Tetapi para sahabat, begitu sebaliknya, Malaysia merdeka lebih lambat daripada Indonesia. Perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69 di tahun 2026 ini, para sahabat. Raptai Hari Kemerdekaan Malaysia. Kita sudah tengok banyak rakyat yang teruja, bahkan menyambut dengan riang gembira. Tajuk dari Hari Kemerdekaan Malaysia yang disambut tahun ini, para sahabat, kesejahteraan bagi seluruh rakyat bagi seluruh rakyat Malaysia, bukan Indonesia. Salah cakap pula Mas Farhan. Jadi Malaysia memang kerajaan mereka memang untuk mensejahterakan rakyat
Malaysia macam itu. Lain kalau dekat di Indonesia para sahabat, setelah habis merayakan kemerdekaan 17 Agustus, sekarang malah kecoh tentang demokrasi sampai emak-emak mengatakan, Bapak Prabowo jangan rakus macam itu. Yang dikualitaskan program Bapak Prabowo MBG, makan gizi gratis, dan juga Kopdes merah putih itu para sahabat, yang dibangunnya di pelosok-pelosok desa, setiap desa harus ada Kopdes. Itu yang dibangun Bapak Prabowo dan juga MBG ini para sahabat, MBG makan siang gizi gratis ini para sahabat. Dan masih banyak yang protes, dan bahkan yang baru-baru ini di Jakarta, baru-baru ini setelah kemerdekaan yang perayaan itu para sahabat, warga mendesak untuk mengaktifkan setelah kemerdekaan ini. Warga mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor, para korupsi banyak itu. Katanya DPR akan mengesahkan setelah Desember katanya para sahabat. Masih lama lagi, 4 bulan lagi katanya. Aduh, gimana ini? Katanya Dewan Perwakilan Rakyat kok gak berpihak kepada rakyat macam itu. Apa Dewan Perwakilannya juga korupsi macam itu, takut dirampas aset. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kita benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.